Inter play some breathtaking football. You have to tip your cap. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue, Inter. Inzaghi's Inter play some breathtaking football. You have to tip your cap. Internya Inzaghi main sepak bola yang menakjubkan. Lo harus angkat topi, lo harus salut. Tetapi kita melawan mati-matian selama 90 menit. Sesuatu yang perlu kita banggakan untuk perkembangan tim muda kita. Itu bunyi Twitter Venezia. Keren juga ya Twitter Venezia selain kostumnya mereka. Tapi emang benar sih, gue sampai detik menit terakhir deg-degan gitu ya. Kita main sepak bola yang gak begitu bagus sebetulnya dibandingkan kita pernah lawan Madrid. Walaupun kalah mainnya bagus, ketika big match bagus. Cuma tadi malam kita main underperform, tapi syukurlah menang dan bahkan lebih dari 1 gol dan clean sheet, which is very good. Kemudian Lautaro penalti, ini juga penalti yang penting. Gue inget banget Michael Jordan kalau gak salah yang bilang, kalau lo ada 2 pemain, dia sepanjang 10 pertandingan cuma 5 kali nembak dan 2 kali masuk, sama ketika dibandingkan dengan pemain yang sama 5 pertandingan dia 1000 kali shoot dan 300 yang masuk, lo lebih milih mana? Jadi sama-sama 5 pertandingan, yang satu 5 shoot 2 kali masuk, yang satu 1000 shoot 200 masuk, lo lebih milih yang mana? Kalau katanya Michael Jordan, lo harusnya milih yang 1000 shoot 200 kali masuk, bukan yang 5 shoot 2 kali masuk. Walaupun 5 kali shoot 2 kali masuk itu presentasinya lebih besar, tapi kita membutuhkan, tetapi di dunia olahraga yang akhirnya membedakan adalah mentalitas. Ketika seorang pemain gagal terus masih berani mencoba lagi, gagal mencoba lagi, itu udah sebuah mentalitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juara. Jadi nggak mudah putus asa terus besok nggak mau nyoba lagi. Dan Lautaro tadi malam penalti masuk, syukur masuk, kalau enggak pasti dia tambah drop lagi. Gol pertama kita dari Hakan Çalhanoğlu, yang kalau katanya Opta harusnya gue catet. Pokoknya dari 2013-2014 Çalhanoğlu adalah pemain yang paling banyak nyetak gol. Ini dia. Only PSG Leo Messi score more than Inter Hakan Çalhanoğlu from outside box since 2013-2014. Kalau nggak salah jumlahnya Hakan Çalhanoğlu sama si Eriksen sama ya, 26. Kalau si Messi 34 kalau nggak salah. Hakan kalau mainnya lagi waras, kita enak banget. Kita jadi punya banyak peluang emas. Kita bisa create peluang dari tengah, dari sayap. Penyerang kita bisa sundul-sundul semua. Jadi memang Hakan nih, 1 golnya di lawan Venezia ini meneruskan tren positifnya dia. Main bagus dari semenjak lawan Milan, dan gue seneng banget. Yang lebih gokil lagi, prediksi media gue baca untuk lawan Venezia ini, line up-nya banyak yang bilang kita di lini pertahanan tetap Bastoni, Ranocchia, Skriniar. Tapi ternyata malah di Marco yang di sisi kiri, Bastoni ngisi tempatnya Rano istirahat. Terus hampir semua media juga bilang sisi kiri kita akan diisi di Marco, sisi kanannya Dumfries, malah tetap Perisic dan Darmian. Kemudian di lini tengah ada yang bilang Barella atau Hakan istirahatin, ternyata pala full tim. Di lini depan semua prediksi media benar. Tapi ini artinya Inzaghi bahkan bisa mengecoh banyak media. Kayaknya Inzaghi lebih milih istirahatin para pemain-pemain inti nanti ketika lawan Siena di midweek, karena beberapa hari kemudian di akhir pekan minggu besok kita akan ngelawan Roma. Jadi sepertinya Dumfries, kemudian Gagliardini, Vecino akan banyak main. Bahkan mungkin menurut gue salah satu antara Skriniar dan Bastoni yang akan diistirahatin juga. Jangan sampai Barella main deh. Ini gila sih kalau sampai Barella main tuh, namanya abusive sih. Kita nyiksa anak orang tuh udah ngos-ngosan. Gue baca juga ya, Inzaghi ngomong Inzaghi dia juga ngomentarin ngomentarin siapa namanya, Brozovic. Mereka mana ya, sebentar teman-teman, aduh gue bodohnya gini nih, nggak gue siapin dulu. Intinya si Inzaghi bilang bahwa Brozovic cepat atau lambat akan diistirahatin. Ntar gue cari
artikelnya. Jadi si Inzaghi ngomong bahwa cepat atau lambat si Brozovic akan diistirahatin, tapi untuk saat ini dia bilang bahwa kondisi fisiknya Brozovic masih kuat. Emang gokil si Brozovic ini. Kita sekarang ada di peringkat 3 masih, tapi menempel 1 poin. Semoga Milan dan Napoli di akhir pekan ini kehilangan poin. Hakan Çalhanoğlu sempat bilang bahwa dia suka banget main di main di Inter karena bermain dengan pemain-pemain lebih berkualitas sehingga dia main lebih mudah, tapi kelihatan banget akhir-akhir ini dia kelihatan mainnya jadi lebih enteng. Dia 4 gol 4 assist sekarang. Dia mencetak 4 gol di Inter, sementara di musim lalu dia juga total cuman 4 gol. Jadi kita benar-benar dapat pemain yang pas walaupun gajinya mahal, perlahan tapi pasti dia mulai jadi pemain kunci. Nah, kalau menurut teman-teman, ini gimana nih si handsball-nya? Soalnya seingat gua kalau bolanya kena tangan sebelum kena tangan kena bagian tubuh yang lain, artinya bola itu liar, nggak handsball. Makanya gue mikir tadi malam tuh nggak handsball nih, agak aneh juga. Inter 3 pertandingan terakhir selalu dapat penalti nih. Hebat juga sih Marotta. Kemudian, Darmian cedera ya. Ini cedera parah nggak ya? Soalnya gue bingung tuh sama si Vidal. Nih sekarang lawan Venezia juga nggak main. Gue baca karena radang tenggorokan. Kadang flu, kadang radang tenggorokan. Nih pemain cederanya nggak jelas. Kadang cedera yang bener gara-gara main bola. Kadang-kadang cedera kayak orang umum, orang awam, kayak orang nggak pernah olahraga. Mau atlet sakit tenggorokan, demam, Udah gitu si Korea juga nggak, kayaknya dia kayak Politano ya, tipikal pemain yang nggak bisa main 90 menit. Masa Dzeko yang udah rentak gitu pernah main 90 menit. Korea, padahal waktu lawan Shakhtar juga si Korea juga nggak main full. Ini sekarang si Korea juga yang diganti. Semoga nanti lawan Siena kita bisa ngeliat Dumfries yang udah lama banget nggak main. Gue juga nggak berharap Darmian nggak cedera. Kalau untuk pertandingan kali ini menurut gue man of the match-nya Çalhanoğlu. Kemudian Di Marco dan Bastoni main bagus. Brozovic juga. Handanovic ada satu nepis bola gokil. Menurut gue salah satu tren positif kita akhir-akhir ini menang terus adalah permainan Handa yang mulai membaik. Keren-keren banget sih enggak, tapi setidaknya nggak lagi nepis bola pakai sinar laser mata, itu tuh yang paling penting. Dan mungkin Gagliardini juga akan main nanti lawan Siena. Apalagi ya kira-kira teman-teman, melawan Venezia ini menurut gua udahlah itu nggak ada yang sesuatu menarik selain handsball sih. Menurut gua handsballnya itu menurut gua nggak layak dikasih penalti, tetapi setidaknya bisa nambah. Bagi Inter jujur aja ini diuntungin karena si Lautaro butuh banget penyemangat dia supaya dia pede ngambil penalti lagi. Untuk teman-teman gimana pendapatnya lawan Venezia? Ngantuk nggak? Gue hampir ketiduran sebelum golnya Hakan Çalhanoğlu. Semoga Çalhanoğlu mainnya makin bagus. Semoga kita juga bisa segera perpanjang kontrak Perisic, perpanjang kontrak Brozovic yang katanya sudah mulai mendekati akhir. Nanti sebelum hari Rabu gue mau bikin konten ngebahas Juve yang sekarang lagi dituntut soal pemalsuan finansial, pemalsuan data keuangan. Hari Rabu mereka dibantai Chelsea, kemudian dibantai kemudian kena kasus hukum, terus sekarang kalah sama Atalanta setelah 30 tahun nggak pernah kalah sama Atalanta. Sampai jumpa Allegri dulu, gue mikirnya Allegri lebih bagus dibanding Simone Inzaghi, tapi Simone Inzaghi dia benar-benar memperbaiki permainan Inter banget, nggak gegabah. Walaupun teman-teman, 1 poin deh lawan Venezia ini kita kelihatan kelelahan banget. Sudah beberapa kali dari lawan Milan, lawan Napoli, Shakhtar sama tadi malam 15 menit terakhir kita udah ngos-ngosan. Ini benar-benar kita butuh istirahat nih. Semoga nanti di bulan Desember kita bisa segera jual Alexis, jual Vecino atau Gagliardini salah satu supaya kita bisa rotasinya lebih kuat nih. Salah satunya mungkin Kolarov. Kita backnya juga butuh istirahat masalahnya. Tapi ya paling nggak Nahitan Nandes deh. Kita butuh tenaga di lini tengah, termasuk untuk rotasi penyerang. Jangan sampai Dzeko main mulu, udah tua 90 menit. Sampai di sini dulu cerewetan Inter. Terima kasih banyak yang udah komen. Kita semakin mendekat. Semoga di sebelum pertengahan musim ini kita bisa, syukur-syukur Kapolista kita bisa juara musim dingin. Tapi kalaupun enggak masalah, karena musim lalu yang juara musim dingin Campione d'Inverno si Milan, tapi nyatanya Scudetto sebenarnya kita. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman Interisti. Forza Inter. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking
kita nyerewetin apa aja.